Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku semuanya, hadirin hadirat, pemirsa, penonton, keluarga Allah Subhanahu wa taala, ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Keluarga Allah adalah ahli Al-Quran, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para warga masyarakat, lingkungan dan bangsa Indonesia yang sama-sama kami cintai dan kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Di tanggal yang ke-29 Muharram ini, mungkin ini adalah hari yang terakhir di bulan mulia, bulan Muharram. Ya, harinya Kamis dan besoknya Jumat tentu pasti ya. Dan kalau ini terakhir berarti besok tanggal 1 Safar atau Sapar kalau orang mengatakannya, berarti hari ini adalah berhubungan dengan juz 29 dan 30 sekaligus. Saudaraku yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa selalu mengalir untuk kita, untuk Anda semuanya, supaya Anda dikaruniai oleh Allah, ya kan, dikurniai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesehatan jasmani dan rohani, keselamatan, ya, kemudahan, segala urusan dikabulkan, disukseskan oleh Allah, serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iya. Untuk kali ini di tanggal 29 Muharram, hari Kamis, malam Jumat, tentu kita akan membuat catatan harian karena berhubungan dengan juz 29 dan juz yang ke-30. Iya, bahwa di juz-juz yang 29 ini tentu surat-suratnya juga pendek. Juz 30 juga surat-suratnya pendek. Kemudian isinya lebih kepada menyentuh kejiwaan, kerohanian manusia, ya, agar jadi di masa hidupnya atau di sebagian masa hidupnya atau di penghujung masa hidupnya itu menjadi sensitif, menjadi ingat kepada akhir kehidupan, bahwa akhir kehidupan tidak lain, tidak bukan, baik secara hukum alam, melihat manusia yang ada dan saudara-saudara yang ada itu adalah akan meninggal atau akan wafat atau akan rusak, ya, dengan bahasa yang digunakan oleh para yang mempunyai keyakinan akan kematian dan akan menghadap Tuhannya, akan menghadap Robnya, Sang Kholik, dan kemudian juga dikenalkan dengan kejadian-kejadian zaman atau zaman akhir atau asyratus sa'ah. Makanya kalau kita lihat misalnya di surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku, ya kan, ya, al-haqqatu mal-haqqah, ya kan, nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ini adalah sentuhan-sentuhan jadi kejiwaan, sehingga orang menjadi lembut, menjadi tersentuh, dan ketika tersentuh itu bisa berubah dan kemudian bisa insaf dan bisa sadar. Maka adalah sentuhan hati dan sentuhan rohani. Jadi catatan sentuhan hati atau sentuhan rohani, kejiwaan manusia. Di dalam tubuh dan kehidupan manusia ini ada hal-hal yang sifatnya jadi materi, material, dan kita bisa lihat, kita bisa jadi berkolaborasi, kita bisa rasakan, ya. Ya, dan kemudian ada yang sifatnya kerohanian, ya kan, keimanan, kejiwaan, mistik, ya kan. Dan mau diiyakan, mau tidak diiyakan, itu masalah teori, tapi nyatanya ada ruh, ya kan, ada jadi nyawa yang kita juga tidak lihat, bahkan yang di luar kita ada udara, kita juga tidak melihatnya, ya. Dan kemudian di situ disebutkan juga nanti ada ashabus sa'ir wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir, surat Al-Mulk. Jadi kalau kami dulu mau mendengarkan, mau memikir, mau berbuat baik, niscaya tidak ada di neraka
yang menyala-nyala seperti ini. Tapi kan kita juga nggak tahu. Itu adalah gaib, itu adalah goib, dan kita jadi harus mengimaninya. Nah, ini rohani, gaib. Ya kan, begitu juga ada jadi ada surga di surat Al-Qalam, ya kan, innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Ini ada kehidupan surga, sama juga gaib. Ini adalah mistik, ini adalah rohani, ya kan. Jadi kehidupan ini ada yang sifatnya fisik, yang kita umumnya di dunia ini adalah berinteraksi dengan yang bisa dirasakan secara fisik, ketemu anak, ketemu istri, ketemu makanan, ketemu apa, alam yang ada di sekeliling kita. Tapi itu pun juga sekaligus jadi ada yang sifatnya rohani, ketika orang berdoa, ketika orang melakukan ibadah tertentu, bersemedi, berkontemplasi, maka itu adalah sifatnya rohani. Makanya orangnya merem-merem begini. Orang lezat itu merem-merem begitu. Nikmat luar biasa, maka sifatnya adalah rohani. Itu adalah kehidupan. Dan bahkan jadi ada surat Al-Jin, ya kan, surat Jin namanya, ini menjadi di juz 29. Jin ini juga gaib dan rohani, ya kan. Bahkan dengan seluruh jenisnya, ada disebut iblis, ada disebut setan, ada disebut jin, ada disebut tuyul, ada disebut apa, memedi. Ini semuanya gaib, dia adalah rohani. Ya, luar biasa. Ya, dan ternyata di antara yang gaib pun ada yang taat. Ada wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharru rasyada. Namanya jin muslim, jin yang taat, jin yang tunduk, jin yang nurut. Nah, ada yang kelihatan juga, ada yang taat, ada yang nurut, ada yang membangkang, luar biasa. Setelah itu ada surat Muzammil, ya kan. Ini kelihatan, hai orang yang berselimut, tapi seringkali dimaknai secara dibaliknya, yaitu kalau orang berselimut tuh orangnya ada, selimutnya ada, tempat tidurnya ada, dan berarti dia sedang tidur atau sedang sakit. Tapi bisa dimaknai yang tersirat, ya kan, bahwa hai kamu orang yang nganggur, orang yang malas, orang yang ada di rumah, ya kum, ya kan, maka bangkitlah. Jadi kehidupan ini membutuhkan jadi apa, kebangkitan dan seterusnya. Itu coba, ya ayyuhal muddatsir qum, ya kan, hai orang-orang yang berselimut. Nah, jadi seperti itu, ada sentuhan-sentuhan jasmani, ada sentuhan rohani. La uqsimu biyaumil qiyamah, surat Al-Qiyamah. Qiyamah itu ya bukan ini, karena ini adalah dunia yang ditata dan tertata. Kiamat itu kocar-kacir semuanya, luar biasa. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, sampai kalau nanti di juz 30-nya idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat idza samaa'un fatarat idza samaa'un syaqqat, semuanya hancur lebur, mataharinya redup, terbelah, langitnya digulung, bintang-bintangnya pada berhamburan, luar biasa. Kemudian lautannya meluap ke daratan, daratannya pada cukruk, pada apa namanya itu, runtuh, gunung-gunungnya akhirnya bertemu. Ini semuanya jadi bisa the future, dan bisa jadi rohani, dan bagi orang yang tidak tersentuh pun juga tidak mau percaya. Saudaraku, ini menjadi tabiat di antaranya juz 29 dan juz 30, karena jadi orang pasti semakin gitu meredup, kemudian melembut, semakin dekat dengan tanahnya, semakin dekat dengan sang penciptanya, kholiknya. Mau tidak mau seperti itu, bukan masalah iman, bukan masalah agama. Orang yang tidak beragama pun juga pada menyesal, pada meninggal, pada rusak, pada mati. Yang beragama tentu mempunyai kepercayaan, mempunyai keyakinan. Orang yang beragama mempunyai keimanan. Nah, jadi begitu. Sampai di penghujung, subhanallah, mulai surat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik bagimu daripada dunia ini. Luar biasa. Luar biasa. Jadi ada akhirat. Lagi-lagi adalah sebuah deskripsi, sebuah sentuhan. Bagi yang tersentuh, luar biasa.
Bagi yang tidak tersentuh tentu ya biasa-biasa aja. Nah, inilah sentuhan rohani kita, kejiwaan kita, dan orang seperti kayak orang yang jadi terapi, jadi berobat, memijit dan seterusnya. Subhanallahil azim, ada pijit menghilangkan lelah, tapi ada pijit penyembuhan, ya kan? Jadi refleksi. Yang dicari apa? Tombol-tombolnya itu. Jadi sentral-sentralnya yang mempunyai sensitif dan tersambung kemana-mana. Inilah rohani kita disentuh dan kemudian menjadi tertegun, menjadi termenung, tafakur, dan akhirnya mendapatkan dirinya sendiri. Oh, ternyata saya sudah umur sekian. Oh, ternyata saya sudah tidak seenergik dulu. Oh, ternyata jadi makanan-makanan yang menjadi favorit saya dulu ternyata sudah tidak lagi. Oh, ternyata saya sudah tidak imun lagi. Oh, ternyata saya tidak berdaya untuk menghadapi COVID Corona ini. Luar biasa. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana rohanimu? Mana rohanimu? Mana psikismu, kejiwaanmu? Coba berikan. Dan rohani ini dari kata roh dan nyawa. Dan orang pun tidak tahu, sama sekali tidak tahu dari bagaimana bentuk nyawanya dan rohaninya, nyawanya di mana. Dan semuanya ketika teman-teman yang terpapar COVID-19 ini, Masya Allah, mereka yang tahu dan merasakan itu. Dan pasti dia berdoa, pasti. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada yang diyakini, kepada yang dipercayai, kepada yang diimani, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada artinya kah yang di sekelilingnya yang tadi yang materi? Hampir tidak ada artinya. Karena di saat itu dia tahu bahwa kondisinya sedang tidak stabil dan dalam kondisi bahaya dan dalam kondisi kritis, lewat maka selesailah jadi kehidupan ini. Maka bila disentuh rohanimu, maka tersentuhlah sebagaimana ketika kamu dipijit secara jasmani. Maka ketika tersentuh, merasakan, kamu akan mengenal yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha gaib, kemudian kehidupan di kuburan adalah gaib, kehidupan di surga dan neraka sekarang ini adalah gaib. Tapi bagi yang mengalami di kuburan maka tidak gaib. Bagi yang nantinya sudah berada di surga dan di neraka maka itu tidak gaib. Dan semua mengatakan hadza al-haq, ini adalah benar dan dulu aku sudah diceritain semuanya. Saudaraku, berikan rohanimu di saat-saat seperti ini sebagaimana tabiatnya. Jadi juz 29 dan 30, dan akhirnya berdoa, ya Allah, Allahumma ja'al Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an ini di dunia menjadi teman. Di dunia menjadi teman. Ja'al Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa, dan di kuburan menjadi teman yang menyenangkan dan menghibur. Wa fil qiyamati syafi'a, dan di kiamat menjadi pembantu dan penolong. Wa lis-sirati nuro, di dalam jembatan Shiratal Mustaqim semuanya gaib, maka akan menjadi cahaya yang menerangi. Ya, wa ilal jannati rafiqa, dan di surga menjadi sahabat dan menjadi teman. Wah. Terus ini adalah doa. Jadi diantaranya jadi doa gaib, doa ruhani, tapi diyakini bagi orang-orang yang khataman Al-Qur'anul Karim. Ternyata diantaranya doanya adalah itu. Allahumma ja'al Qur'anal azima liqulubina dhiya. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an ini bisa menyinari dada ini, hati ini, ya kan? Wali asqamina syifaa, dan kepada orang-orang yang sakit menjadi penyembuh, ya kan? Wali dzunubina muhissa, dan bisa menghapus jadi kesalahan dan dosa kita. Saudaraku, ini adalah masalah rohani kita. Silahkan kita semuanya untuk menajamkan kerohanian kita sebagaimana tajamnya peso dan alat-alat potong kita, bahkan lebih dari itu, maka menjadi sensitif dan akan menjadi lantip. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.